pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Tolong ini Mas Rendra yang hostnya ya. Tolong dibuka ini, di share ini ya, materi saya. Baik Pak Joko. Oke, tentang literasi seni budaya katakanlah gitu. Literasi sekarang beberapa belakangan ini cukup menjadi semacam trending topik katakanlah gitu. Orang selalu bilang literasi dan sebagainya. Dan memang kenyataannya memang demikian. Kemudian literasi karena juga merambah ke dunia-dunia yang selama ini barangkali belum dikenal oleh teman-teman atau masyarakat awam, di mana literasi sudah sudah bahkan sampai pada literasi digital dan sebagainya. Saya ingin membahas yang elementer-elementer saja dulu, nanti akan dieksplorasi lebih banyak oleh Pak Budi. Yang elementer di sini saya akan mulai yang paling mendasar. Kita coba lihat ke halaman berikut, oke ya. Jadi saya akan mulai term harafiahnya dari literasi. Saya coba cari-cari, kemudian saya formulasikan bahwa memang di situ ternyata literasi itu ya sebenarnya adalah keberaksaraan secara harafiah. Kemudian saya ingat, maaf untuk teman-teman yang non-Muslim, saya di sini akan memulai dengan kalau nggak salah ya, Nabi Muhammad atau lahirnya Quran itu dari Iqra ya, dari membaca. Iqra dan membaca, dan aspek keberaksaraan itulah yang kemudian berkelindan memenuhi makna tentang literasi, bahwa membaca itu adalah kemudian kita artikan secara luas, bukan hanya membaca teks ya, teks dalam pengertian tulisan, bukan teks yang antropologis. Membaca teks yang luas sekali di sini, kemudian kita akan mendapati tentang membaca, bisa membaca kehidupan, membaca visual, membaca suara dan sebagainya. Nah, disinilah literasi tadi kemudian berkelindan dalam banyak bidang, dalam banyak hal, karena dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meresepsi sebuah pengetahuan. Situlah saya kira poin pentingnya dari keterbacaan itu. Nah, meresepsi itu apa syaratnya? Jadi, ini caranya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi itu secara referensial, secara jernih, secara komprehensif, dan kemudian juga dibaca secara kritis, yang akhirnya kita akan mendapatkan informasi yang barangkali mewakili banyak hal dan mewakili banyak pihak, dan kemudian disitulah kemudian kita akan bisa membagikan kepada orang lain itu juga dengan cara yang tadi, yang elegan tadi. Nah, disinilah literasi itu kemudian pasti akan mendorong orang bukan hanya akan lebih pintar, tapi juga akan menjadi sangat bijak dalam mengomongkan sesuatu, dalam memberikan sesuatu, dalam memahami sesuatu. Itu pengertian literasi yang barangkali bisa akan menjadi awalan dari perbincangan kita hari ini, terutama untuk peserta, agar kemudian mulai sedikit mengerti apa sih sebenarnya literasi. Kok tiba-tiba, terutama maaf ya teman-teman yang barangkali memang jauh dari dunia itu, tentu akan bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan literasi tadi. Jadi dari aspek keberaksaraan itu yang kemudian orang didorong untuk memahami secara holistik, secara komprehensif tentang suatu hal. Dan dengan memahami itulah kemudian bukan hanya cerdas, tapi juga akan bisa membagikan itu informasi atau pengetahuan itu juga pengetahuan-pengetahuan yang memang pengetahuan dikehendaki orang, dan pengetahuan-pengetahuan yang memang sesuai dengan sumber-sumber yang bisa dilacak kebenarannya, katakanlah gitu. Meskipun kebenaran itu tidak, kadang-kadang tidak mutlak, kadang-kadang tidak tunggal, tapi justru kalau kita bisa menyampaikan
kebenaran itu dengan sangat komplit, dengan sangat kompleks, saya kira kemudian orang akan memilih kebenaran seperti apa yang mesti harus dipakai atau seperti apa yang harus diamin. Yang berikutnya, Mas. Oke. Nah, karena literasi itu seperti apa ya? Pengertiannya seperti itu, kemudian literasi menjadi sangat penting bagi saya ya, bagi kami, bagi teman-teman yang sedang mendiskusikan literasi di sini ya. Dan nanti tentu saja bukan hanya berhenti pada diskusi, tapi juga berkembang pada wilayah-wilayah praksis literasinya. Nah, karena itu literasi harus membudaya. Literasi harus membudaya ini kira-kira dengan apa saja supaya kemudian literasi itu bisa membumi dan menjadi sistem kebudayaan kita bisa melihat langkah-langkahnya. Yang pertama, saya mencoba merumuskan itu dari bacaan-bacaan sependek yang saya tahu. Pertama adalah karena dorongan atau rasa ingin tahu yang kuat. Itu. Kalau tidak ada keinginan atau rasa ingin tahu yang kuat, saya kira juga nonsen kalau kita ngomong literasi gitu ya. Kemudian mental ingin tahu. Mental ingin tahu ini lebih pada perilaku yang kemudian di situ semua memang diproyeksikan. Perilakunya itu, mentalitasnya itu memang memiliki hasrat yang luar biasa untuk mencari pengetahuan. Kemudian setelah itu ya hasrat untuk mencari sumber-sumber informasi atau sumber-sumber pengetahuan. Jadi poin 1 sampai 3 ini semua core-nya adalah keluar biasaan dalam menemukan informasi, menggali informasi, dan juga kemudian menafsirkan atau memaknai informasi. Nah, kemudian dalam konteks menafsirkan atau memaknai tadi, setelah dorongan-dorongan itu semua dan kemudian secara perilaku dan secara praksis dilakukan adalah harus secara kritis melihat setiap pengetahuan, setiap informasi yang didapatkan. Nah, secara kritis inilah yang kemudian tadi tentang berliterasi yang bagus itu akan menjadi sosok yang bijak, sosok yang kemudian berpemikiran luas, berwawasan luas dan sebagainya. Ini kalau tidak kritis ya mungkin luas, kaya pengetahuan, tapi kalau tidak kritis ya kemudian barangkali juga pengetahuan-pengetahuan tertentu saja yang kemudian hanya bisa dipakai olehnya. Tapi kalau secara kritis ya setiap pengetahuan yang bahkan yang kontroversial itu justru yang misalkan selalu dicari dan perlu ditemukan. Wong dalam tafsir Quran, dalam tafsir kitab-kitab perjanjian lama, saya kira juga di sana tidak ada makna yang tunggal. Di sana ada beberapa tafsir yang beda. Tapi tafsir yang beda ini karena apa? Karena cara berpikir kritis. Dan yang beda ini juga bukan menjadi sesuatu yang nanti akan dipertentangkan, tapi akan menjadi jalan pilihan oleh masing-masing orang yang akan meresepsi dari cara berpikir kritis tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi sudah saya sebut bahwa dengan berliterasi yang bagus, kemudian kita akan tidak mungkin pengetahuan yang kita punya, yang kita kuasai itu kemudian hanya akan menjadi milik kita. Misalnya. Tapi kemudian bagaimana pengetahuan itu akan kita bagikan, kita berikan. Barangkali ya berikan tentu saja bukan dengan tendensi harus seperti apa yang dia sampaikan, tapi bahwa ini sebuah cara berpikir, ini sebuah arti, ini sebuah pemaknaan, ini sebuah pengetahuan, ini sebuah informasi yang barangkali akan bermanfaat bagi orang lain yang sedang akan menerima informasi atau pengetahuan yang kita bagikan tadi. Disitulah kearifan itu kemudian akan nampak, bukan dari siapa yang memberikan, tapi dari siapa yang menerima di situ. Karena kalau kemudian apa yang disampaikan itu adalah dilakukan dengan jalan literasi yang
langkah-langkahnya seperti itu, saya kira juga pasti akan pengetahuan yang diberikan adalah pengetahuan yang bijak, saya kira. Lanjut, Mas. Saya ingin menyoroti berpikir kritis tadi, karena poin yang penting di situ, apalagi dalam konteks sekarang ya, di mana teknologi informasi revolusinya luar biasa, dan kemudian informasi atau pengetahuan itu datang langsung dalam genggaman, bukan hanya datang pada kaum intelektual, tapi juga datang pada kaum-kaum yang barangkali kemarin belum melek literasi, kemarin tidak punya pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aspek-aspek literasian. Tiba-tiba dengan teknologi KW yang dia punya, dia mendapatkan informasi yang bergelombang, informasi yang tumpah ruah, informasi yang kalau tidak dihadapi atau tidak diterima dengan kritis, saya kira ini yang kemudian akan berbahaya, terutama bagi mereka yang tidak melakukan tadi jalan kritis dalam menerima informasi. Sehingga yang muncul adalah mereka nggak tahu mana yang hoax, mana yang benar, mana yang itu provokatif, mana yang agitatif dan sebagainya. Begitu dapat informasi langsung saja dimakan apa adanya, langsung dikonsumsi apa adanya. Ini saya kira yang bahaya. Dan karena itu saya kira diskusi hari ini penting dalam rangka tadi aspek-aspek keliterasian tadi, dan terutama saya menyoroti berpikir kritis dalam berliterasi di sini. Nah, berpikir kritis ini, kritik ini saya kira yang pertama-tama tahapan-tahapannya, kalau boleh saya rumuskan, pertama ya pasti modal utama adalah membaca, mendengar, mengamati, dan barangkali bisa ditambahkan bertanya. Membaca, mendengar, mengamati ini sebenarnya dalam aspek iqra, dalam aspek membaca tadi, atau keberaksaraan tadi, ini sudah menjadi satu meaning ya. Bahwa membaca yang saya maksudkan dalam arti luas ya, otomatis di situ adalah sebenarnya juga mendengar, melihat, merasakan, mencium juga ya saya kira ya. Dan disitulah yang kemudian ini menjadi modal awal dalam berliterasi. Karena dengan seperti itu barulah kemudian kita pada tahap berikutnya ada punya kecakapan dalam mentranslasi atau dalam memahami sebuah informasi itu, bagaimana akurasinya, bagaimana kebenaran faktualnya, bagaimana objektivitasnya dan sebagainya. Nah, ini adalah cara tahap kedua dalam rangka berpikir kritis dalam menerima informasi tadi ya. Jadi tentu saja di sini diperlukan referensi yang cukup, atau diperlukan fakta-fakta pembanding, atau diperlukan pengetahuan yang pembanding yang cukup, agar kemudian di situ kita punya kecakapan dalam mentranslasi atau dalam memahami suatu pengetahuan atau suatu informasi. Kemudian dari situ kita akan bisa menafsirkan secara cermat. Kita akan cermat dalam memaknai sebuah informasi atau sebuah pengetahuan atau sebuah teks kebudayaan yang akan kita baca dan sebagainya. Setelah itu juga punya kepintaran dalam mengekstrapolasi atau memperluas. Ini poin ini juga sebenarnya menguatkan poin 2, 3 tadi ya. Jadi keluasan sumber-sumber informasi ini yang semakin menunjukkan bahwa dia punya punya referensi yang cukup dalam rangka melihat sebuah fenomena atau sebuah kasus atau sebuah objek. Dia memiliki kepintaran yang bisa mengelaborasi yang bisa secara luas memberi referensi-referensi yang menguatkan apa yang akan diartikan atau apa yang akan dimaknai dari sebuah objek atau sebuah informasi tadi. Jadi tanpa ada kepintaran di sini, juga tanpa ada kecermatan dalam menginterpretasi dan kecakapan dalam memahami, saya kira kemudian
kita hanya akan menerima begitu saja tanpa ada filter. Dan kemudian di situ aspek kritisisme dalam berliterasi ya dipertanyakan. Aspek kritisisme dalam berliterasi kemudian menjadi tidak ada, dan akhirnya orang menjadi tidak tahu apakah itu informasi itu menyesatkan atau tidak dan sebagainya. Nah, dengan jalan-jalan atau dengan kerangka apa berpikir kritis semacam itu, kemudian saya kira tahapan yang terakhir kemudian adalah kita punya ketepatan dalam menyimpulkan sebuah informasi atau pengetahuan. Saya tadi sudah bilang tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang segala sesuatu yang mutlak hanya ada pada Tuhan. Tapi bahwa ada upaya-upaya untuk mencari kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang tunggal, itu adalah saya kira hak setiap intelektual, hak setiap orang yang berpikir untuk ini berpikir untuk maju dan juga berpikir untuk kemaslahatan orang banyak. Saya tadi juga mengilustrasikan perjanjian lama itu kalau kita baca tafsirnya macam-macam. Al-Quran aja ya, kalau kita dari baca satu tafsirnya Al-Misbah aja sudah sekian jilid ya. Satu ayat bisa diartikan macam-macam dan kadang-kadang kontroversial. Nah, itu menunjukkan bagaimana semakin orang menemukan referensi yang banyak, justru sebenarnya semakin orang sebenarnya memiliki atau memproduksi makna yang beragam, memproduksi pengertian-pengertian yang beragam. Nah, kalau dalam Al-Quran jelas, kembali kemudian ketika tafsir semakin membingungkan dan sebagainya, ya kembalikan bahwa ini kalamullah, kembalikan kepada Allah yang kemudian akan memaknai itu. Wah, ini roto asketis ini bicaranya. Nanti kalau saya lanjutkan untuk hal-hal yang seperti ini, yang religiusitas ini, nanti saya kualat sama Mas Budi nanti. Itu, jadi ketepatan dalam menyimpulkan dengan jalan berpikir kritis ini ya saya kira penting sekali dalam konteks pembicaraan kita tentang literasi. Karena dengan begitu kita punya kearifan dalam membaca sesuatu dan kita akan bijak menyampaikan sesuatu itu pada orang lain. Yang berikutnya, Mas. Nah, kita kemudian masuk ke core diskusi hari ini, yaitu literasi budaya. Literasi budaya di sini kemudian harus kita sepakati dulu dalam forum ini adalah menyangkut objek-objek estetik dalam pengertian luas. Dan juga secara sempit adalah hasil-hasil praksis kebudayaan yang terekspresikan dalam bentuk-bentuk atau ekspresi seni budaya yang kita dapati sehari-hari. Ini kita mungkin harus bersepakat dulu bahwa diskusi hari ini tentang ini, sehingga nanti goal dari forum ini adalah semakin mengerucut pada produk apa gitu ya, supaya tidak kemana-mana. Itu nanti akan kita kerucutkan lagi di ujung diskusi ini mengenai tugas-tugas pada peserta nanti ya. Kemudian setelah kita barangkali sepakat dengan apa yang saya tuliskan di sini atau saya rumuskan tentang objek literasi seni budaya kita ini, tujuannya adalah kemudian adalah ikhtiar untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif atas produk seni budaya dengan cara meresepsi secara kritis. Itu goalnya. Kemudian produknya apa? Tadi sudah disinggung Mbak Mila, bukan hanya tulis, tapi di sini juga oral, literal, visual, dan audiovisual. Jadi produknya bisa merupakan bahasa-bahasa wicara, bahasa-bahasa lisan, kemudian bahasa tertulis, dan juga bahasa visual atau mata, dan bahasa audiovisual. Saya kira juga bahasa audio juga gitu. Jadi objek literasi di sini kalau misalkan Anda kemudian ingin membangun atau membuat karya literasi berupa karya audio, no problem, karena literasi di sini, keterbacaan di sini atau keberaksaraan ini kemudian sudah berkelindan dalam makna yang lebih luas. Tapi yang penting adalah bagaimana kita membaca dan memberikan sesuatu pengetahuan itu
dengan tadi, dengan bijak karena dilalui dengan tahapan-tahapan yang kritis tadi. Jadi cuman pada forum ini saya kira nanti jelas sekali ya produk yang akan kita hasilkan dari forum ini pada level produk tulisan. Karena itu lanjut Mas, saya ingin fokus pada literasi yang tertulis atau penulisan atau bentuk-bentuk literasi tertulis. Lanjut Mas. Halo. Mohon dilanjutkan pada halaman berikutnya. Jadi lebih pada bentuk-bentuk literasi, bentuk-bentuk penulisan literasi maksud saya. Saya tidak siap untuk membagikan dari sini karena saya pakai handphone dan file saya ada di laptop, sehingga mohon sekali lagi Mas Linda untuk membagikan itu. Oke, bentuk penulisannya ya. Di situ ada bentuk-bentuk tulisan yang saya pungut dari sebenarnya dunia jurnalistik ya, cuman kemudian saya modifikasi, atau sebenarnya juga dari teori-teori tentang penulisan. Ada di sana ada penulisan akademik, kemudian ada penulisan jurnalistik, dan kemudian penulisan kreatif. Nah, penulisan akademik jelas bahwa itu memang tulisan diproyeksikan dalam kerangka kepentingan-kepentingan akademis atau kepentingan-kepentingan di dunia sekolah atau pendidikan resmi ya di situ. Di sana ada aturan-aturan sendiri, meskipun sering sekali juga penulisan akademik itu kadang-kadang berbenturan dengan penulisan kreatif, terutama pada disiplin-disiplin yang di sana memungkinkan formalisme tulisan itu menghalangi kreativitas penulis, misalkan disiplin seni misalkan ya. Disiplin seni ini sering kemudian kalau ditulis secara akademis itu kan sering kemudian terkesan kaku, beku, sehingga kurang menarik untuk dibaca. Semua harus melalui atau semua harus dengan kaidah-kaidah cara penulisan dengan bahasa yang benar, bahasa yang baku bahkan, bukan hanya benar gitu. Nah, kemudian penulisan yang jurnalistik saya kira kita tahu tulisan jurnalistik tentu saja adalah naskah-naskah atau tulisan-tulisan yang ada di dunia jurnalisme. Meskipun di sana juga perkembangan dunia jurnalistik itu luar biasa sekali. Di sana sekarang sudah ada gaya-gaya penulisan yang sifatnya naratif journalism, ada yang literary journalism, kemudian ada juga yang investigatif. Penulisan-penulisan feature saya kira juga sudah menjadi model dari pemberitaan atau penulisan-penulisan oleh media massa. Dan saya kira yang tetap di sana adalah model atau gaya straight news. Karena memang yang dibutuhkan hanya bagaimana informasi itu sampai ke khalayak misalkan. Nah, itu model-model penulisan atau bentuk-bentuk penulisan yang akan bisa kita pakai dalam konteks penulisan dalam konteks literasi budaya nanti ya. Saya kira yang penting di sini kemudian adalah penulisan kreatif. Saya teringat sekali bahwa tulisan kreatif ini yang menarik, kata saya lupa orangnya atau pakarnya, tapi saya ingat sekali bahwa dia bilang 90% tulisan kalian atau tulisan kamu atau tulisan kreatif itu ada dalam diri siapa? Ada dalam diri pembaca. Kenapa? Dalam diri pembaca. Karena kemudian penulis nanti sudah memproyeksikan dirinya sebagai pembaca, bukan penulis itu sendiri. Sehingga pada saat penulis, dia sebenarnya sedang berposisi sebagai pembaca, bukan sebagai penulis.
Berfungsi sebagai pembaca berarti siapa? Dia yang mengkonsumsi, dia yang akan meresepsi tulisan yang Anda tulis. 90%. Dan penulis itu hanya apa? Hanya memberi pengantar yang akan memberi awalan yang akan mengantarkan tulisannya itu. Selebihnya adalah 90% itu sebenarnya adalah kehendak pembaca, kemauan pembaca, hasrat pembaca, keterpuasan pembaca. Nah, disinilah penulisan kreatif ini yang saya kira kemudian nanti akan beda sekali dengan pendekatan-pendekatan baik yang jurnalistik maupun yang akademis tadi ya. Nah, tulisan kreatif di sini kadang atau biasanya memang terkombinasi. Ini di luar di luar penulisan rumus-rumus penulisan tentang 5W1H bukan hanya dalam jurnalistik ya, tapi dalam dunia apapun sebenarnya konsep 5W1H itu sangat relevan digunakan dalam penulisan informasi. Nah, kembali ke sini, penulisan kreatif di sini saya kira kemudian bagaimana orang dengan memahami 90% itu adalah sebenarnya kreativitas yang harus diberikan pada pembaca, itulah karena itu kita ambil spirit 90% itu ada di sana, ada di pembaca, supaya mereka puas, supaya mereka membaca itu bukan hanya mendapatkan informasi, bukan hanya mendapatkan sebuah pengetahuan, tapi mereka juga mendapatkan informasi dengan enak, dengan indah, dengan menarik. Nah, disitulah saya kira poin penting barangkali diskusi dari kita hari ini supaya nanti akan melahirkan produk-produk tulisan yang seperti itu bukan hanya informatif tapi juga memberi kesan yang indah dan kemudian pembaca itu akan menuntaskan naskah yang kita bikin dan akan menanti naskah-naskah berikutnya. Tentu saja ini sudah harus melalui aspek-aspek keterbacaan dan melalui aspek-aspek kritis dalam memberi informasi tadi. Lanjut, Mas. Oke, sorry, sebelum ke ini tahapan penulisan, saya kira penting juga di sini adalah nanti akan dieksplorasi lebih banyak tentang gaya-gaya penulisan tadi ya. Gaya penulisan saya kira yang menjadi model terbesar adalah model yang umum adalah informasi ditulis secara state news, itu kita bisa temukan pada media-media umum dan pada media-media saya kira yang saat ini di new media atau di sosial media itu hampir semua dituliskan secara state news. Karena apa? Karena informasi itu selalu datang sebisa mungkin real time. Sehingga aspek timeless, aspek aspek aktualitas itu menjadi penting. Karena itu bagaimana informasi state news itu selalu menjadi model dari penulisan media-media online. Media-media online hanya akan memberikan informasi-informasi yang faktual, kemudian aktual, dan kemudian aspek-aspek 5W itu barangkali why dan how itu eksplorasinya kurang menjadi perhatian. Karena yang penting di situ di mana peristiwanya apa, di mana kapan, siapa pelakunya dan sebagainya, itu yang lebih penting daripada kemudian bagaimana. Nah, unsur bagaimana ini saya kira yang kemudian juga mengapa ini yang nanti dieksplorasi pada barangkali media-media yang tidak mengandalkan gaya-gaya penulisan yang straight news. Tapi di situ akan dieksplorasi pada media-media yang misalkan dengan gaya literary journalism atau gaya sastrawi, juga media-media yang dengan gaya investigatif. Mungkin di media online kita bisa menemukan beberapa contoh ya, misalkan tulisan-tulisan di Kumparan itu dengan pendekatan investigatifnya juga kadang-kadang menggunakan pendekatan atau gaya-gaya yang sedikit literary atau lebih sedikit sastrawi. Dan kalau majalah yang ini saya kira majalah Tempo itu masih konsisten dengan
jurnalisme sastra ya, meskipun Mas atau Gunawan Muhammad sebagai pendiri itu tidak mengaku itu, tapi memang nafasnya di situ. Kalau kita membaca media-media tersebut, kita memang seperti membaca sastra atau fiksi dalam koran atau dalam majalah, meskipun itu bukan fiksi. Nah, kalau yang investigatif saya kira kita bisa temukan pada tadi misalkan dulu ada Suara Pembaruan itu terutama untuk laporan-laporan khususnya itu cukup investigatif ya. Dan ini kita bisa selalu, saya sering memberi contoh bagaimana bentuk penulisan investigatif ini bahkan bisa menjadi buku yang luar biasa. Dan di sini saya kira nanti ketika kita diskusi, mungkin Mas Budi akan mendedah banyak tentang etnografis. Di situ nanti kita akan mendapat pengayaan bagaimana penulisan investigatif, bagaimana literasi investigatif itu kemudian sangat dekat dengan pendekatan-pendekatan etnografis. Nanti mungkin Mas Budi akan memberi banyak di sana. Oke, tahapan penulisan. Saya kira yang penting itu adalah pertama menemukan peristiwa. Peristiwa apapun boleh akan bisa menjadi tulisan. Yang penting adalah bagaimana kita memberi nilai penting dari peristiwa itu. Jadi ini ada kecerdasan untuk memaknai signifikansi atau membubuhkan nilai-nilai yang penting dari peristiwa itu. Saya kira saya ingin tanya, di kelas ini atau di forum ini bisakah kemudian menjadi tulisan yang menarik, kemudian akan dibaca oleh banyak orang? Silakan dari peserta. Bisakah forum ini, forum diskusi atau forum workshop ini kemudian akan menjadi tulisan yang menarik, dan yang menarik tentu akan menjadi magnet ya, yang akan dibaca oleh banyak orang? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Itu bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Dengan alasan apa? Mungkin dari tokoh-tokoh yang ada di sini seperti Bapak Gomblo sendiri, terus juga ada Pak Budi yang juga kayak sudah di bidangnya literatur gitu loh Pak. Nah, jadi bisa dihubungkan juga misal judulnya itu tentang literasi budaya. Nah, nanti dengan adanya tokoh-tokoh ini bisa menjadi menarik gitu. Oke, mungkin itu salah satu aspek ya, ada tokoh-tokoh sendiri. Saya kira kalau dalam penulisan jurnalistik, iya, di sana ada nilai-nilai penting dari sebuah peristiwa, diantaranya tokoh. Tapi lebih dari itu, saya kira bukan hanya tokoh situ. Bagaimana kemudian nilai penting ini dicari pada aspek-aspek yang lebih bisa berangkat dari sesuatu yang bukan siapa-siapa, sesuatu yang sederhana dan sebagainya. Kita bisa berangkat dari human interest, nilai-nilai sisi kemanusiaan, mungkin dari peserta ini. Atau dari diksi literasi ini sendiri. Sebenarnya literasi ini sendiri akan menjadi memikat kalau diskusi tentang literasi ini juga berkelindahan pada persoalan-persoalan yang misalkan menyangkut hal-hal yang menjadi tren hari-hari ini, misalkan ini bisa saja. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberi nilai dari sebuah peristiwa itu. Kalau kita secara cermat memberi nilai penting dari peristiwa ini dan kemudian itu dijadikan sebagai pilihan peristiwanya, kemudian kita bisa merangkai jalan ceritanya itu dengan misalkan mengambil sosok atau tokoh bukan hanya ini ya, menyangkut objek ini ya manusia, tapi tokoh ini bisa menjadi point of view dari apa yang akan dituliskan nanti. Saya kira peristiwa ini pun bisa menjadi tulisan atau menjadi objek literasi yang memikat juga.
Kemudian yang berikutnya adalah kalau di media itu ada triangulasi nih ya, ada check and recheck dan triple check data atau peristiwa. Nah, di sini spiritnya adalah bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber informasi atau mendapatkan data, mendapatkan referensi-referensi itu baik dengan cara melihat, baik dengan cara mencium, bahkan juga dengan cara mendengar, dan tentu saja juga dengan cara menyentuh. Dari seluruh aspek indrawi ini ketika kita kerahkan dalam rangka untuk meresepsi sebuah peristiwa apapun, saya kira di sini yang harus kita rekam semua. Kita harus merekam baunya seperti apa. Kita harus bisa merasakan tubuhnya seperti apa. Kita juga bisa mendengarkan suaranya seperti apa dan sebagainya. Dan ini semua direkam. Direkam dalam pengertian bukan hanya dengan teknologi ya, tapi direkam dalam otak kita ya. Semua direkam. Nah, inilah yang kemudian data-data yang detail. Karena kalau kita menuliskan bau misalkan, apakah cukup misalkan tubuhnya wangi misalkan? Saya kira tidak cukup. Kalau kita tidak merasakan langsung, misalkan tubuhnya memunculkan aroma melati misalkan, kita sudah punya meaning melati itu seperti apa, aromanya, baunya seperti apa, kemudian bisa juga tubuhnya serupa apa. Kita menuliskan seperti itu, nggak hanya berhenti pada tubuhnya berbau wangi gitu saja, tapi kita bisa mendefinisikan atau mengartikulasikan tentang wangi tubuh itu sampai pada detail, karena kita bisa membau, atau bukan wangi tubuh saja ya, wangi objek peristiwa itu ya. Kita bisa merasakan dan kita bisa menggambarkan. Kalau tidak bisa atau tidak menemukan apa ini, bau apa ya, dia cari referensi. Saya bilang tadi mencari sumber-sumber referensi yang kuat. Kalau nggak dapatkan tanya, ini wangi, ini bau apa? Kalau kemudian tidak dapatkan, nah Anda punya peluang untuk apa? Membubuhkan istilah baru, membubuhkan idiomatika baru, membubuhkan diksi baru atau kalimat baru dalam penulisan Anda nanti. Dan di sini saya kira yang menarik dari tulisan kreatif, arti yang tadi Mbak Mila sebut sebagai membebaskan dari dunia tulis menulis yang sudah dipenjara oleh rezim-rezim academic writing, rezim jurnalistik, tapi di sini dalam literasi nanti Anda punya kebebasan untuk tadi menarasikan dengan bahasa-bahasa tulis yang memenuhi kaidah-kaidah literasi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan sudut penulisan. Nah, disinilah Anda diharapkan punya kecakapan untuk menempatkan tokoh di situ. Menempatkan tokoh. Karena dengan tokoh disinilah kemudian jalan cerita itu akan diurai. Jalan cerita itu akan dikembangkan melalui apa yang dilakukan si tokoh. Dan tokoh ini sekali lagi bukan atau tidak harus tokoh manusia atau tokoh-tokoh makhluk hidup, tapi tokoh di sini adalah sebagai representasi dari point of view tadi, dari sudut pandang tadi. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan judulnya, lead-nya, intronya dan sebagainya. Nah, menentukan judulnya kan pasti sesuai dengan tadi. Kalau sudah ketemu peristiwa jalan ceritanya kira-kira apa, dan apalagi Anda sudah bisa memunculkan tokoh di situ, Anda pasti tidak keluar jauh dari judul itu. Dan judul saya kira nanti yang agak membedakan dengan tulisan kreatif dengan akademik adalah judul itu kadang-kadang dalam tulisan kreatif itu nama tokoh bisa. Tuh. Kemudian bisa juga peristiwanya itu bisa. Atau ya kalau dalam
perspektif yang lebih mainstream, kesimpulan dari peristiwa itu apa, bisa menjadi judul atau topik atau isu yang disampaikan dalam peristiwa itu apa. Kalau tulisan-tulisan sastrawi saya kira judul ini lebih sangat novelis, lebih sangat seperti bahasa-bahasa novel gitu ya. Judul-judul. Saya kira nanti kita bisa diskusi dan bisa memberi banyak contoh. Enggak usah jauh-jauh, kalau kalian buka majalah Tempo aja judul-judulnya pasti sudah, judul covernya aja sudah seperti judul-judul karya sastra atau judul film itu ya. Itu. Kemudian setelah itu menuliskan secara penuh penaskahan. Di sini saya mau kasih kutip apa yang disebut sebagai Chekhovskan. Chekhovskan itu penulis Anton Chekhov yang dia sebutkan kalau di awal cerita Anda menggantungkan pistol di di sarungnya, maka di akhir cerita Anda harus menembakkan pistol itu. Nah, ini apa? Pesan ininya apa? Pesan utamanya apa? Pesan utamanya adalah bagaimana kita membangun relevansi dari apa yang diceritakan dan kemudian secara dramatik itu bisa menunjukkan apa hasilnya itu, atau menunjukkan akhir apa yang kemudian harus diberikan dari awalan seperti itu. Jadi Chekhovkan ini sering menjadi menjadi rumus para penulis, dan saya kira itu relevan untuk gaya tulisan apapun, tinggal bagaimana kemudian memberi pengayaan-pengayaan di dalamnya. Kalau yang sastrawi saya kira ya Chekhovkan ini relevan dan bahkan bisa tidak harus hadir pada awal dan akhir. Awal dan akhir bisa muncul di setiap episode atau bisa muncul di setiap sub-sub tema atau sub-sub isu. Tapi untuk yang gaya-gaya penulisan yang cukup informatif saja, mungkin di situ Chekhovkan ini saya kira muncul di awal dan di akhir sebagai kesimpulan. Berikutnya Mas, tahapan berikutnya, halaman berikutnya kita akan melihat tentang konsep-konsep penulisan di sana ya. Konsep-konsep penulisan di sana saya mengacu di memungut atau meminjam kaidah-kaidah tulisan jurnalistik itu, dan di situ juga saya kira relevan dalam tulisan apapun, yaitu hanya ada dua model besar, yaitu piramida tegak dan piramida terbalik. Yang piramida tegak ini yang sering kita dapatkan pada naskah atau tulisan-tulisan yang di situ non hard news katakanlah gitu, tapi di situ eksplorasi dan juga eksposisi data dan informasi itu sudah dari awal itu sudah dimulai. Introduksi itu bahkan katakanlah sebuah ilustrasi kejadian, sebuah awal cerita dan sebagainya. Sehingga piramida tegak ini sering kita temukan pada tadi naskah-naskah yang sifatnya etnografis, naskah-naskah yang literer atau sastrawi atau investigatif gitu. Nah, sementara konsep yang kedua adalah yang sangat umum kita temukan juga adalah konsep piramida terbalik. Ini yang tadi sering kita temukan pada naskah-naskah hard news, pada media-media sosial kita yang di situ memang hanya memberikan informasi. Bahkan hanya dengan membaca judul atau lead kita sudah cukup. Karena ini terutama untuk pembaca-pembaca yang yang memang hanya butuh informasi, bukan butuh nilai-nilai lebih dari sekedar informasi itu atau cerita-cerita di balik informasi itu. Orang akan melihat atau membaca judul aja sudah cukup. Misalkan tadi pagi saya buka di Google, Asante muntah-muntah, ini saya langsung simpulkan ini sakit gitu. Meskipun mungkin muntah-muntahnya itu tersebab apa itu soal lain, karena saya ada bahwa Asante itu sakit barangkali gitu ya.
sakitnya apa, saya belum perlu untuk melihat secara jauh. Pasti akan beda dengan tulisan sastrawi. Dari judulnya dan juga alitnya pasti beda. Secara sastrawi atau investigatif atau literary, itu saya kira orang bisa bercerita tentang detail peristiwa muntah-muntahnya seperti apa, misalkan kronologisnya seperti apa, kemudian apa tadi aspek 5 indrawi tadi ya, itu dikerahkan dalam rangka kemudian untuk menarasikan lewat tulisan, sehingga tidak menjadi asanti, tidak sekedar menjadi asanti muntah-muntah, tapi bisa berubah bangun tidur asanti lari ke wastafel. Kemudian dia merasakan tangannya membungkus mulut dan sebagainya. Kita bisa menarasikan itu melalui apa rekaman-rekaman yang kita peroleh. Bahkan bau muntahnya bisa saja kita tuliskan, warnanya bisa kita narasikan dan sebagainya. Gitu. Itu saya kira yang selanjutnya Mas Sambon. Jadi ini sebagai pengantar, saya kira pengantar diskusi kita hari ini, workshop kita hari ini, dan nanti Mas Budi mungkin akan lebih mengembangkan pada teknik-teknik yang lebih spesifik dalam tulisan budaya itu mestinya dengan pendekatan apa dan seterusnya. Terus yang lain-lain saya kira nanti akan muncul dalam diskusi atau tanya jawab kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.